Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai saham. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sri Wenda, yang kedua Dianti Utami Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset dalam pasar modal. Aset dalam pasar modal terbagi atas dua. Yang pertama ada saham dan obligasi. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai saham. Pengertian saham. Saham merupakan hak kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Selanjutnya jenis saham. Saham terbagi atas 3. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga saham treasury. Saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham biasa, saham ini hanya berbentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya atau dividen polisi. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Yang ketiga, hak preemptif. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Tujuan hak preemptif. Tujuan pertama, untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Yang kedua, untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai merosot. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang saham preference untuk menarik minat investor terhadap saham preference dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan, baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preference. Beberapa macam saham preference telah dibentuk. Jenis saham-saham preference yaitu adalah convertible preference stock. Yang pertama, untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegang untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Saham seperti ini disebut dengan convertible preference stock. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan sebanyak 10.000 lembar saham preferen atau SP dengan nominal 10.000 selembar. SP ini dapat mengkonversikan menjadi 5 lembar SB yang nilai nominalnya 1.000. Jika nilai pasar sekarang dari SP dan SB adalah sebesar 11.000 dan 1.000 sampai 1.500 berturut-turut, maka pemegang SP tidak akan mengkonversikan karena nilai pasar SP per lembar sebesar 11.000 ditukarkan dengan 5 lembar SB yang mempunyai total nilai pasar lebih kecil yaitu 7.500 atau 5 kali 1.500. Jika nilai pasar SB tersebut misalnya adalah 2.500, maka pemegang saham preference akan menukarkannya karena akan mendapatkan nilai pasar SB sebesar 12.500 atau disebut 5 dikali 2.500 yang lebih besar dari nilai pasar sebuah SP yaitu 11.000. Penukaran dari saham preference ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian.
di perusahaan emiten. Di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterimanya yang berbeda dengan nilai nominalnya. Dicatat sebagai rekening EGIO saham. Yang kedua yaitu callable preference stock. Bentuk lain dari saham preference memberikan saham kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biayanya lebih tinggi daripada nominal saham. Bentuk lain dari saham preference adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nominal sahamnya. Floating atau adjustable rate preference stock. Saham preference ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preference ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayarkan tergantung dari tingkat return dari sekuritas stabil. Saham preference tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Saham treasury atau treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemungkinan dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan sebagai berikut. Pertama, alasan pembelian kembali saham beredar sebagai saham treasury. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah, sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka pengambilan alih yang tidak bersahabat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.